Dalam dunia pertanian, sebenarnya banyak kesempatan terbuka untuk mencapai kesuksesan. Namun, di balik itu, banyak pula tantangan yang ditemukan. Karena banyaknya kesulitan yang ditemukan, beberapa orang mungkin berpikir untuk mengakhiri usahanya di bidang pertanian. Padahal, sebagai negara agraris, potensi pertanian Indonesia sebenarnya tidak perlu diragukan lagi. Namun, tetap saja kita harus berusaha untuk membuat pertanian kita semakin baik. Lantas, bagaimana caranya untuk meminimalkan resiko yang bisa saja terjadi ketika akan melakukan budidaya pertanian? Berikut di video ini kami akan memaparkan beberapa tips sukses untuk bertani yang bisa Anda coba terapkan, dan ini sudah dilakukan oleh banyak orang dan terbukti sukses. Mari simak terus video ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah pahami ilmunya sebelum bercocok tanam. Menjadi petani yang sukses tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus dilengkapi dengan modal yang namanya ilmu. Sebelum melakukan budidaya, petani harus memahami faktor-faktor penunjang keberhasilan budidaya terlebih dahulu. Petani harus memahami musim, karakter tanaman, cara pemupukan dan perawatan yang benar, agar tidak hancur karena serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman akibat salah musim dan lain-lainnya. Yang kedua adalah membuat rencana. Rencana memainkan peran yang sangat penting untuk meraih kesuksesan dalam bertani. Perencanaan ini dapat dibuat sesuai dengan versi masing-masing petani. Jika perlu, dapat ditulis pada buku khusus. Rencana-rencana tersebut bisa berkaitan dengan produk apa saja yang ingin ditanami di waktu tertentu, produk apa yang ingin dijual, bahkan perencanaan keuangan seperti modal, pembelian bibit, pupuk, pemeliharaan hingga biaya tambahan yang sekiranya di luar perkiraan. Yang ketiga adalah memahami musim tanam. Jika ingin sukses dalam bercocok tanam, maka jangan biasakan untuk menanam tanpa memperhatikan musim tanam. Contoh simpelnya adalah saat membudidayakan tanaman cabai dan tanaman jagung. Buah cabai sangat rentan terserang patek atau antraknosa ketika di musim hujan, sedangkan daunnya mudah keriting dan terserang bulai di puncak kemarau. Jika solusinya adalah dengan mulai menanam cabai di akhir musim penghujan dan panen di awal musim kemarau, menanam jagung juga sebaiknya dilakukan di awal kemarau agar mudah mengeringkannya nanti tanpa khawatir hujan. Selanjutnya adalah mengelola dan menjual hasil pertanian sendiri. Ini adalah suatu kepastian di mana petani akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan menjual hasil panen sendiri tanpa melalui tengkulak, sehingga petani akan tahu harga yang sebenarnya. Selain itu, untuk meningkatkan harga jual, maka petani bisa mengolah hasil panen terlebih dahulu menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Yang kelima adalah partner yang tepat, dan ini adalah poin yang paling penting. Apapun aktivitas yang Anda lakukan, pastinya akan membutuhkan bantuan orang lain, termasuk dalam pertanian. Peran orang lain untuk meraih kesuksesan pertanian dapat disebut sebagai sistem pendukung. Dari orang lain, Anda bisa memperoleh informasi tentang pertanian, solusi saat sedang berada dalam masalah, bahkan mereka bisa menjadi tim yang dapat membantu dalam memasarkan hasil panen kita. Keenam, bersikap fleksibel. Meskipun sudah merasa mantap dengan cara yang telah disusun, jangan pernah ragu untuk mengubah rencana tersebut jika ternyata tidak berjalan baik. Ingatlah bahwa setiap usaha pasti memiliki titik gagal. Kemauan dan tekad yang kuat setelah semua hal di atas dilakukan, kini saatnya menjalankan profesi atau bisnis pertanian tersebut. Ingat, tidak ada yang instan, jalannya pun tidak akan mudah. Semua butuh proses yang berliku. Anda hanya harus bertahan dan tetap konsisten menjalankannya. Hal terakhir yang harus dimiliki seorang calon petani sukses ialah niat dan kemauan yang kuat pada diri kita sendiri. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.